Cucu nenek, coba cerita apa masalah yang kamu tak boleh selesaikan. Siapa juga orang yang buat kamu marah dan tak mau memaafkan nih? Hah? Coba cerita dengan nenek. Nenek, macam mana saya nak maafkan orang yang buat hati saya sakit, Nek? Saya marah, Nek. Mereka tipu uang saya, kata nak pinjam 1.000 ringgit. Sampai sekarang tak bayar-bayar, Nek. Sakit hati saya. Saya marah dengan orang tu, Nek. Macam mana nak hilangkan rasa marah ya, Nek? Dan macam mana nak maafkan orang itu? Oh, macam tu ya cucu ceritanya. Tak apalah cu. Maafkanlah orang yang bersalah pada engkau tu. Kemudian dengarlah nasihat nenek ni. Kan nenek nak bagi nasihat untuk cucu nenek ni. Dengar juga ya semua nasihat nenek ni. Tenang cu. Jangan lagi sakit hati ya. Cucu nenek. Kali ini dalam program Siri Kesihatan Menang Kesihatan atau Win Wellness Program, nenek akan berkongsi dengan cucu-cucu semua bagaimana kita boleh mengampuni orang lain. Bagaimana kita boleh memaafkan orang yang bersalah dengan kita. Kita semua tahu bahawa memaafkan bukan mudah. Kalau orang lain bersalah kepada kita, apa harus kita buat? Perlukah kita berdendam? Perlukah kita membenci? Biasanya cucu-cucu kita gelak-gelak sini tengok nenek bersenam. Kali ini nenek nak kongsikan apa itu pengampunan, apa itu memaafkan. Apa maksud pengampunan ini cucu-cucu semua? Maksudnya pengampunan adalah kerelaan saya untuk membebaskan seseorang yang telah bersalah kepada saya dan memaafkan semua kesalahan mereka. Dan saya tidak perlu berhutang apapun dengan orang yang menyakitkan hati saya. Hutang perasaan, dendam dan sebagainya. Ya cucu-cucu nenek ya. Pengampunan itu seperti bunga yang cantik, bunga ros yang kamu bagi dekat boyfriend, girlfriend kamu, lalu boyfriend kamu ke girlfriend kamu tak suka bunga itu, dipijak-pijaknya bunga yang cantik itu, yang harum bau wanginya. Pengampunan itu indah seperti itu. Pengampunan sejati adalah harumnya indah. Keindahannya seperti sekuntum bunga di kaki orang yang mengijaknya. Ya cucu semua ya, pengampunan adalah resepi yang hebat untuk bebas dari ikatan kimia kemarahan dalam diri, kepahitan dan dendam. Cucu semua, mengapa kita mengampuni? Sebab kalau kita memaafkan atau mengampuni itu adalah ubat yang mujarab untuk mengatasi, menyembuhkan segala sakit penyakit emosi dan hati. Marah apa jadi? Jadinya perut tu sakit, ya darahnya tinggi. Pernah nampak orang marah? Kalau nenek marah boleh melayang periuk belanga dekat dapur. Kalau cucu-cucu nenek tak dengar cakap nenek boleh jadi marah, kepala nenek pusing-pusing dan darah naik, darah tinggi naik. Siapa susah nenek juga. Jadi baik ke marah ni ke berdendam ke tidak memaafkan? Tidak baik kan cucu-cucu. Jadi sebaiknya ampunilah musuh-musuhmu, kasihilah mereka. Nenek ini dulu masa muda-muda adalah belajar sedikit. Adalah baca buku kajian ni. Ada buku kajian ni mengatakan dari universiti.
Wisconsin, University Stanford. Mereka buat kajian dekat sana, orang-orang yang marah-marah ni, yang tak suka mengampuni ni. Bila mereka tidak mengampuni, banyak sekali kerosakan dalam fizikalnya, kesan kesihatan yang tidak baik. Tapi bila mereka mengampuni, bertambah pengampunan dan sikap memaafkan, kasih mereka pun bertambah. Tapi cucu-cucu nenek, orang yang tak mengampuni itu, tak suka memaafkan, kalau dia tak memaafkan, kasih dalam dirinya kepada dirinya sendiri dan orang lain pun kurang, cucu-cucu. Jadi mana bagus? Memaafkan, banyak kasih. Kalau kamu tak mengampuni, kurang kasih dalam diri kamu. Jadi kesehatan fisik itu menunjukkan bahawa kebencian menyebabkan serangan jantung, kata Miller. Ini kajian tahun 96 dari universiti ni, cucu-cucu. Dan pengampunan itu juga bukan saja baik untuk pikiran kita, tetapi baik juga untuk tubuh badan kita. Bukan senaman je ya yang baik. Ni cucu nenek nak kabar ni, nak cerita. Ada cerita tu zaman perang dekat Eropah dulu. Perang di mana ada satu tawanan bernama Edith Eva Eger. Dia ini tawanan perang. Dipenjarakan di Auschwitz ya. Dan kata beliau, kalau saya memiliki pilihan, apakah menjadi korban atau seorang yang selamat? Jadi dia memilih menjadi seorang yang selamat, sehat emosi. Cucu tahu orang yang dipenjara itu ketika perang ataupun banduan-banduan di luar sana yang mempunyai pelbagai cerita, pengalaman pahit di penjara. Ya cucu nenek, dahlah dalam penjara macam-macam pengalaman pahit. Kalau mereka terus mengingat-ingat kesalahan-kesalahan orang lain terhadap mereka, ataupun mereka dipenjara macam cerita Eva perang dunia ni, tak ada kesalahan tapi mangsa perang jadi banduan. Kasihan ya, kalau dipikir-pikir ke kehidupan lalu mesti emosi terganggu. Jadi dia putuskan, bebaskan diri dan ampunilah orang-orang yang memenjarakan dia. Ampunilah askar-askar Jerman yang pernah menyeksa dia di penjara. Dengan ini dia dapat hidup dengan bebas dan dapat melihat kehidupan lebih baik. Jadi cucu nenek, keluar dari penjara itu mendatangkan kebebasan. Keluar dari tragedi itu mendatangkan sorak-sorai dan kemenangan. Dalam keluarga kita seringkali ibu bapa, anak-anak bergaduh atau anak tak suka ibu bapa atau penjaga. Ada mungkin ibu bapa yang membuli, mendera anak. Jadi anak itu bila dah besar, dia belas dendam dekat ibu bapanya. Tapi kalau anak ini mengampuni, memaafkan kesalahan ibu bapanya, dia pasti akan bebas dari rasa benci dan tekanan. Betul tak cucu-cucu? Kalau suami istri bergaduh dan bercerai dan saling memaafkan selepas itu, semuanya aman ya cucu. Cucu nenek, bukan semua cerita pengampunan itu berakhir bahagia. Ada juga yang mengalami hal-hal yang sukar. Ya, tetapi kalau betul-betul kita mengampuni, ini adalah suatu komitmen yang sangat diperlukan. Kita memerlukannya cucu-cucu, komitmen yang kuat untuk mengampuni orang lain. Jadi, apakah langkah-langkah pengampunan yang harus kita buat? Ya, banyak yang kita boleh lakukan, yaitu kenalilah rasa sakit dan perasaan negatif dalam diri kita. Baru kita boleh mengampuni. Itu cucu-cucu nenek, kita harus buat keputusan. Apa? Keputusan untuk memilih bahagia ataupun terus-menerus tertekan dan membenci dan berdendam. Kita harus buat keputusan, saya memilih untuk memaafkan dan melupakan semua kejahatan yang mereka lakukan terhadap diri saya.
Kita boleh berdoa juga kepada Tuhan ya cucu-cucu. Jangan lupa Tuhan. Tuhan akan bantu kita untuk mengampuni orang lain. Sebab Tuhan pun telah mengampuni kita orang yang berdosa. Kalau kita berdoa selalu untuk orang lain, kita akan merasa mengasihi orang itu walaupun orang itu salah. Ya cucu nenek semua. Kalau kita mengampuni, kita tahu Tuhan telah mengampuni dosa kita dan kita meminta Tuhan angkatlah segala rasa benci dan rasa yang negatif di dalam diri kita. Kita manusia berdosa cucu-cucu. Kita tidak ada kekuatan melawan semua perasaan negatif ini. Tetapi kuasa Tuhan boleh membantu cucu-cucu. Ingat itu. Kebebasan yang kita dapat setelah pengampunan adalah kita tidak mempersalahkan atau menuduh orang yang bersalah dengan kita. Kita melupakan apa yang terjadi, tidak berdendam, dan juga kita tidak memaafkan dengan tidak ikhlas. Kita boleh memilih berpindah dari penjara emosi ke penjara yang keluar penjara emosi. Kita boleh memilih menjadi orang yang bebas, tidak terbelenggu lagi dengan emosi-emosi negatif. Kita boleh mengatakan, ketika saya menyadari betapa Yesus Kristus telah mengampuni saya, maka saya akan memulai untuk memiliki kerinduan untuk mengampuni semua orang yang bersalah kepada saya. Dan saya juga akan mengampuni karena Yesus pun mengampuni orang berdosa. Sebagai orang Kristen ya cucu-cucu semua dan orang yang percaya Tuhan. Ingat Tuhan mengasihi kita walau macam mana besar pun dosa kita. Kepada ibu bapa yang menyakiti anak-anaknya, rendahkanlah hati untuk meminta maaf dengan anak-anak Anda. Kalau anak-anak yang telah menyakitkan ibu bapa dan keluarganya, rendahkanlah hati mengampuni sesama keluarga. Bertaubatlah dan buangkanlah perselisihan dalam keluarga yang tidak baik, supaya keluarga yang bersatu hati, saling memaafkan, mengampuni ini akan menjadi keluarga yang bahagia. Di dunia ini cucu-cucu, apalagi zaman COVID-19 ini, kalau bukan keluarga kita bahagia, apalagi yang memberikan kasih sayang kepada kita, iya tak? Jadi cucu nenek semua, ingatlah dalam Bible ada mengatakan, Lukas 17 ayat 4, kalau mengampuni itu harus berlanjutan. Bukan hari ini mengampuni, esok harinya kita sudah berdendam balik. Di dalam Lukas 7:47 mengatakan, besar kasih pengampunanmu kepada orang lain, besarlah kasihmu. Sedikit pengampunanmu, sedikitlah kasihmu. Dan juga pengampunan adalah pemberian diberikan percuma dari Tuhan untuk manusia berdosa. Lukas 23:30. Jadi ingatlah ya cucu-cucu semua, jika kita mengakui dosa kita, Tuhan mengampuni kita dan melemparkannya jauh ke dalam lautan. Itulah Nabi Yesaya 55 ayat 7, Mikha 7 ayat 19 katakan ya. Jadi cucu-cucu, selagi ada peluang untuk berbuat baik kepada orang lain dan diri kita sendiri. Bila kita mengampuni orang lain, maksudnya kita memberi kebaikan kepada diri kita, yaitu kuasa untuk bebas daripada rasa tertekan dan kesan negatif membenci itu akan bebas. Jadi cucu-cucu, kita boleh berdoa dan bertekad, saya memilih untuk mengampuni mereka yang menyakiti hati saya dan menghina saya. Tuhan, tolonglah saya juga untuk mengampuni diri saya atas kesilapan dan kebodohan saya sendiri. Dan bagi mereka yang tidak memberikan pengampunan kepada saya berdoa supaya Engkau Tuhan lembutkanlah hati mereka,
Tunjukkanlah kepada saya bagaimana mengatasi masalah yang tidak terselesaikan. Terima kasih Tuhan atas kuasa kesembuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Kita punya doa harus begitu. Cucu nenek, mari kita bertekad. Bertekad untuk mengampuni orang yang bersalah. Dengan mengatakan, memutuskan berusaha mengampuni mereka yang menyakiti hati saya. Kita juga mengatakan maafkan orang yang telah menyakiti saya. Dan juga saya bersedia meminta maaf kepada orang yang saya lakukan kesalahan atau menyakiti hati mereka. Saya memohon kepada Tuhan agar mengampuni dosa-dosa kesayangan saya dan meninggalkannya dan tidak melakukannya lagi. Cucu-cucu semua, terima kasih telah mendengar nasihat dan kata-kata perkongsian dari nenek untuk memaafkan sesiapapun yang bersalah kepada kita. Ya cucu-cucu, jadilah anak-anak yang baik, yang suka memaafkan. Hidup di dunia ini sementara saja. Kalau kita sibuk mencari dendam, mencari kesalahan orang dan mengingat-ingat kesalahan orang, lalu kita ini nak jadi apa cucu-cucu? Nanti otak kita penuh dengan dendam, hati kita jadi hitam. Siapa yang sakit? Cucu juga, betul tak? Ya, terima kasih cucu-cucu semua, cucu-cucu nenek di MMR ini terutamanya, dan para penonton yang lain di luar sana. Kamu semua baik. Nenek sayang semua cucu nenek.